Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Kali ini bertemu lagi dengan saya Afifah Hidayatullah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mata pelajaran fisika kelas 10. Baiklah, pada materi yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Fisika merupakan suatu kumpulan pengetahuan, cara penyelidikan, dan cara berpikir. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu fisika sebagai kumpulan pengetahuan. Fisika sebagai pengetahuan ini adalah kumpulan pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda yang ada di alam. Gejala-gejala ini awalnya ditangkap oleh indera manusia. Misalnya, mata sebagai alat optik dapat digunakan untuk melihat karena adanya cahaya. Contohnya, petir menggelegar dapat ditangkap oleh indera pendengar. Yang kedua yaitu fisika sebagai cara penyelidikan. Fisika sebagai cara penyelidikan ini merupakan proses yang memberikan gambaran tentang berbagai kegiatan penemuan yang dilakukan para ilmuwan. Contohnya saja proses penemuan hukum gravitasi Newton yang ditemukan oleh Isaac Newton. Pada suatu hari, ketika ia sedang berjalan-jalan di taman, ia melihat sebuah apel yang jatuh. Apel tersebut jatuh begitu saja, seolah-olah diraih dari bawah oleh sebuah tangan yang tidak kelihatan. Melihat apel yang jatuh tersebut menjadi modal Isaac Newton untuk mengemukakan konsep hukum gravitasi Newton. Yang ketiga, fisika sebagai cara berpikir. Untuk mewujudkan suatu produk fisika, diperlukan pemikiran dan kreativitas pada proses pengamatan atau penyelidikan fisika oleh para ilmuwan. Dalam proses berpikir dan berkreasi, tentu harus diiringi dengan sikap-sikap yang harus diterapkan seperti jujur, rasa ingin tahu, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Hubungan fisika dengan ilmu lain. Yang pertama yaitu di bagian ilmu kedokteran dan biologi, di mana pada ilmu kedokteran dan biologi ini diciptakannya MRI. Selain ilmu kedokteran, ahli-ahli astronomi memerlukan optik spektrografi dan teknik radiologi. Pembahasan selanjutnya yaitu peran fisika dalam kehidupan. Banyak orang yang beranggapan bahwa fisika hanya sekedar mempelajari ilmu alam tanpa ada penerapannya. Berikut adalah contoh-contoh penerapan ilmu fisika dalam kehidupan. Yang pertama yaitu dalam bidang telekomunikasi. Misalnya saja pesawat telepon, radio, dan TV. Selanjutnya peralatan rumah tangga, terkhusus pada alat-alat yang digunakan untuk memasak. Peralatan rumah tangga yang menerapkan ilmu fisika selain peralatan memasak, ada juga peralatan listrik seperti kompor listrik, lampu, televisi, radio, tape recorder, setrika, magic jar, kipas angin, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Berikutnya yaitu peralatan kesehatan. Peralatan kesehatan ini juga sangat berhubungan dengan ilmu fisika dan perkembangan teknologi. Sebab sebagian besar prinsip kerjanya menggunakan konsep fisika yang diaplikasikan pada sebuah alat kesehatan yang berteknologi. Berikutnya yaitu metode ilmiah dan keselamatan kerja, di mana metode ilmiah dan keselamatan kerja ini mencakup beberapa sirkulasi yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang pertama yaitu ada merumuskan masalah. Setelah kita merumuskan masalah, maka kita akan menyusun kerangka berpikir. Setelah kita menyusun kerangka berpikir, selanjutnya kita menyusun hipotesis. Setelah kita menyusun hipotesis, selanjutnya kita melakukan eksperimen. Setelah selesai melakukan eksperimen, kita menganalisis data. Menganalisis data, setelah itu menarik kesimpulan, setelah itu menulis laporan penelitian. Keselamatan kerja di laboratorium. Syarat laboratorium yang baik. Yang pertama, ruangan memiliki sistem ventilasi yang baik. Yang kedua, alat dan bahan percobaan disusun dengan rapi. Yang ketiga, alat keselamatan kerja harus selalu tersedia dalam kondisi apapun. Yang keempat, nomor telepon penting. Yang kelima, laboratorium harus memiliki jalur evakuasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alat keselamatan kerja, di mana ada 9 alat keselamatan kerja. Yang pertama ada pemadam kebakaran, yang kedua air washer, yang ketiga water shower, yang keempat kotak P3K, yang kelima jas laboratorium, yang keenam peralatan pembersih, yang ketujuh obat-obatan, yang kedelapan kapas, dan yang terakhir yaitu plaster pembalut.